Pak Haji Komar belum datang Pak Farid. Pak Haji Komar. Lah kok pepet-pepetannya kok genanget apa? Nggih. Apa niki ngadep kiblat kabeh mawon? Bikin kayak salat nih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Sareng kita wiwiti pengaosan ing dalem menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah niki pertemuan terakhir sebelum puasa. Dan kita akan membahas beberapa hal terkait tentang puasa sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga jenengan menghadapi puasa niku bukan hanya siap tapi juga berilmu. Orang yang berilmu, orang yang siap, maka nanti Ramadannya maksimal. Kalau Ramadannya maksimal, kita harapkan keluar dari Ramadan jadi orang-orang yang lebih baik, jadi orang-orang lebih bertakwa. Dan lebih dari itu tambah menjadi muslim-muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang adab-adab berpuasa. Nah, ketika dibahas adab-adab berpuasa, Bu, Pak, itu berarti terkait dua hal. Bisa terkait tentang kesunahan atau bisa terkait dengan kemakruhan. Berarti adab itu terkait hal-hal yang dianjurkan, ditekankan, atau hal-hal yang kemudian sebaiknya dihindari atau dijauhi. Kemarin kita bahas pertama, di antara adab berpuasa itu adalah bersegera dalam apa? Berbuka. Ini terkait dua hal. Terkait yang pertama adalah terkait yang pertama adalah bahwa satu dalil yang mana mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Nah, berbuka itu jika kita yakin. Nah, syarat yakin itu ya tahu waktunya dan memang tahu jadwalnya. Jadi bukan syaratnya harus adzan. Karena di beberapa masjid kadang muadzinnya buka puasa dulu baru jamaahnya terakhir. Jadi kalau jenengan tahu misal berbuka puasa jam 18 pas, kemudian belum adzan, tapi itu yakin jenengan waktunya, nggak apa-apa berbuka. Karena syarat berbuka itu tahu waktunya terbenam matahari, bukan syarat adzan. Dan untuk muadzin juga harus hati-hati supaya tidak menyegerakan untuk adzan, karena kalau dia tahu bahwa itu belum waktunya masuk atau belum terbit matahari, kemudian dia adzan dan dia tahu bahwa itu belum masuk, dia berbuka puasa walaupun 1 menit, puasanya batal. Maka kehati-hatian perlu, termasuk kita, termasuk orang yang non muadzin. Yang kedua, kemarin berbuka dengan kurma. Insya Allah nanti Pak Komar, saya ada kurma nanti untuk Masjid Al-Imam, nanti insya Allah saya bawakan tadi 1 dus supaya nyunah, bisa mengamalkan sunnah. Yang pertama kurma rutop. Kemarin kurma rutop itu yang muda, yang kuning warnanya. Kalau nggak ada namanya buser. Dia juga hampir matang, mungkin agak kehijau-hijauan. Kalau nggak ada tamer. Gorengan itu nomor 6. Gorengan nomor 6. Nah, jadi gorengan itu mengke mawon. Jadi gorengan niku nggih jenengan goreng mboten napa. Wong Indonesia niku nek mboten kolak gorengan niku mboten buka to. Nggih mboten napa. Nggih. Maksud kula sing diawalkan kurma riyin. Nek dereng enten kurma pripun? Air putih.
air putih. Teh angsal mboten, angsal tapi air putih riyen. Nek kula biasane manis-manis niku menghindari karena imam nopo kultum niku nek minum yang manis-manis apa dingin-dingin biasanya kurang nyaman di tenggorokan. Apa dalilnya? Karena yuftiru qabla an yusalli ala rutobat. Kanjeng Nabi itu berbuka dengan beberapa butir kurma. Apakah harus ganjil? Memang tidak ada hadis secara implisit, secara apa? Secara tersurat tidak ada. Tapi melihat keumuman innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa menyukai yang ganjil. Jadi kalau jenengan bisa makan ya minimal 1 atau 3 atau 5 untuk mengambil apa? Fadilah atau keutamaan secara umum dalil. Tapi kalau tidak memungkinkan rutop tadi apa berarti? Tamr yang mudah kering. Kalau nggak memungkinkan air putih. Nah yang paling bagus ajwa. Ajwa itu kurmanya Kanjeng Nabi. Ada jenis kurma macam-macam niku, ada kholas, ada kurma Tunisia, ada kurma ajwa. Nah itu kurma yang paling bagus. Nah, jenengan bisa cari di toko atau di online monggo. Nah nek memungkinkan untuk mendapatkan itu lebih baik. Nah kemudian kalau tidak ada yang mana manis, yang manis-manis tapi tidak digoreng atau tidak masak, buah-buahan monggo, apapun buah-buahannya monggo. Kemudian yang terakhir baru gorengan, yang manis-manis yang dimasak itu monggo gitu. Jadi itu keenam. Nah kalau bisa yang awal ya yang awal dulu, kalau nggak bisa minimal air putih baru yang lainnya. Supaya apa? Dapat pahala melaksanakan apa? Kesunahan Nabi. Itu tentang berbuka puasa. Nah ini di dalam satu buku namanya Zadul Ma'ad. Kenapa kok disunahkan untuk makan kurma dulu? Karena ternyata ini kata ulama dan menurut penelitian juga, kurma itu adalah salah satu makanan yang ketika orang berpuasa itu mampu mengembalikan energi dengan cepat. Jadi kalau disebut kenapa kurma, ya selain dapat pahala kesunahan, dia cepat pulih. Orang puasa itu kan rata-rata lesu. Nah dia cepat pulih dengan diberi nutrisi kurma seperti itu. Kalau mau nyunah lagi makannya gimana ya? Ngunyahnya jangan terlalu cepat. Dikunyah dengan lumat. Kalau dalam beberapa penelitian ya 33 kali misal, tapi itu kan jarang kita ya. Kita itu biasanya kalau makan kuah-kuah aja langsung dilek gitu kan. Pokoknya bubur itu tidak mungkin dikunyah gitu kan. Nah kalau jenengan mau nyunah lagi dikunyah supaya mendapatkan kesunahan. Setelahnya adalah sahur. Nah sahur itu adalah makan di waktu malam, makan di waktu malam. Nah malam itu menurut Islam itu dari kapan Bu? Ba'da maghrib sampai subuh. Nah yang disebut sahur itu adalah ketika dia pada tengah malam. Misal asumsinya kalau maghrib jam 6, 7, 8 sampai maghrib sampai subuh lagi berarti berapa jam itu? 10 jaman ya. Kira-kira 10 jam berarti sahur itu sudah boleh dilakukan ketika pukul berapa? Pukul 12 ya, 12 malam sudah boleh sahur. Adapun ketika pada tarawih belum dihitung sahur. Jadi waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai menjelang subuh. Apa dalil kesunahannya? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena di dalamnya adalah ada keberkahan. Kenapa kita disuruh sahur Bu? Pak, karena sahur itu adalah salah satu hal yang kemudian menyelisih ahlul kitab. Dulu orang-orang yang sebelum kita itu juga puasa, tapi mereka nggak sahur. Maka kita itu dan Kanjeng Nabi itu suka kalau kita itu dalam kegiatan kita ibadah atau ibadah menyelisihi ahlul kitab. Ini nanti kalau pembahasan tentang
akidah dan sebagainya tentu sangat panjang, tapi intinya di antara faedahnya kita makan sahur adalah menyelisihi aktivitas ataupun kebiasaan ahli kitab. Ahli kitab itu mboten sing saged maos Arab, mboten. Lah sok niku enten kiai niku, niki Pak Yai niki ahli kitab. Lah kok Pak Yai ahli kitab piye? Soale iso maca Arab. Mboten, niku mboten maksude ahli kitab niku Yahudi kali ya. Nasrani. Dados nek iso maca Arab mboten ahli kitab. Gitu. Yang kedua, di antara faedahnya napa? Supaya kuat ketika menghadapi puasa, seperti itu. Lah sahur itu pripun? Sahur yang paling bagus tentu dengan kurma ya. Lah kalau kita orang Indonesia ya selayaknya orang makan, misal terlalu mepet antara waktu sahur dengan subuh, minimal minum air. Itu sudah mendapatkan pahala kesunahan. Kemudian di antara kesunahan dalam berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu sunnah. Apa dalilnya atau penjelasannya? Penjelasannya kata sahabat Anas ketika beliau ditanya berapa kadar antara selesainya sahur dengan sholat, maksud subuh, itu beliau menjawab qadra ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Kadarnya adalah sekitar seseorang itu membaca 50 ayat. 50 ayat itu di sini dijelaskan lagi oleh ulama sekitar 1/3 dari 1/5 jam. 1/5 jam itu berapa, Pak Budi? 12 menit. 12 dibagi 3, 4 menit. Itu waktu yang afdhal untuk sahur. Jadi kalau bahasa kitabnya qadra thuluthi khamsi sa'ah, 1/5-nya, 1/3 1/5-nya jam. Berarti 1/5-nya 1 jam 20 menit, 20 dibagi 3 4 menit. Berarti misal azannya jam 4:30, paling bagus ya jam 4:30 kurang 5 atau jam 4:25. Tapi kalau memungkinkan, kalau makannya pakai kurma oke lah. Tapi kalau makannya rawon, masih lihat TV, masih ngobrol, masih itu tidak mungkin. Jenengan jangan mencari keutamaan nanti malah nggak sahur. Ya sudah sahur ya dari jam 3:30 oke lah, atau jam 4 kurang setengah jam. Kalau saya sering dibangunin bapak itu 4:30 jam 3 itu. Waduh. Masa tak omongi ora sunah ya piye, tapi kok ya akhirnya saya kalau di rumah bangun jam 3. Padahal kalau saya di Jogja, saya bangun itu dibangunin kadang jam 4 lebih 15 menit. Atau saya memang bangun jam 4 lebih 20 gitu. Misal adanya jam 4:30. Karena saya kalau sahur paling ya kurma direndam pakai air itu Bu. Jadi semalaman kan, wah asik banget ya, enak itu. Terus nanti mungkin kalau makan yang ringan-ringan sayur ataupun ya telur itu aja. Nasi jarang. Tapi kalau mau makan agak berat, bangunnya agak pagi. Nah, ini kembali ya, jenengan sesuaikan. Jadi waktu imsak itu bukan waktu untuk menahan makan. Itu masih boleh makan jenengan. Kenapa kok ada imsak? Supaya jenengan hati-hati. Ibarat kata lampu merah itu lampu kuning. Hati-hati nih, mau merah nih. Jangan makan aja. Nanti takutnya kebablasan masih makan udah azan, atau jenengan serak atau seret udah azan, gimana itu nanti? Nah seperti itu. Jadi boleh tidak makan pas imsak? Boleh. Itu ijtihad ulama supaya jenengan hati-hati, supaya tidak kebablasan atau belum siap, belum minum sudah azan. Nggih niku nggih. Jadi kalau penjelasan ulama, kalau mau afdholnya 4 menit sebelum waktu azan, tapi itu disesuaikan dari apa yang akan jenengan makan. Setelahnya adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Di sini dicontohkan mencela, berbohong, ghibah, namimah, banyak hal, termasuk mengatakan yang tidak perlu dikatakan. Malam yada qaula zuri wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Puasa itu yang ngasih pahala Gusti Allah, Bu. Enggak tahu kita pahalanya berapa.
Jadi kalau saya mau ibaratkan unlimited, tak terbatas. Gusti Allah yang ngasih sendiri. Bahkan ada satu pintu surga namanya pintu Royan, khusus orang-orang yang puasa, dan tidak dimasuki kecuali orang yang puasa. Lah terus kalau orang yang kemudian puasa ngerasani tanggane, ngomong elek, ngomongnya sing nggak becek, bohong, adu domba dan lain sebagainya, puasanya sah enggak? Puasanya sah tapi pahalanya hangus. Ya udah, dia anggap aja bakbuk, seperti enggak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Makanya diantara ulama itu mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau tidur terus namanya lowo. Kenapa ibadah? Karena dia meninggalkan hal yang sia-sia. Dengan tidurnya dia nggak melihat hal yang haram. Dengan tidurnya dia tidak berkata buruk. Maka sebagian ulama mengatakan tidurnya orang yang berpuasa ibadah karena meninggalkan perkataan atau hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau tidurnya dari pagi sampai sore itu bukan puasa itu pingsan itu nanti. Sah nggak puasanya? Kemarin sudah kita singgung, ada potensi tidak sah dan dia harus mengqadha. Oke. Kemudian yang selanjutnya mandi jenabah sebelum fajar. Nah, mandi jenabah ini ada dua hal. Orang yang dia junub atau orang yang selesai haid. Misal ada perempuan selesai haid atau darah tidak keluar jam 4, sedangkan dia mau adzan 4:30 misal. Kalau dia makan dulu, dia berarti apa? Mandi jenabahnya setelah subuh barangkali. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia memungkinkan untuk mandi dulu kemudian makan, itu lebih utama. Jadi kalau orang yang junub atau masih belum mandi jenabah, apakah puasanya sah? Sah, puasanya sah. Cuma tidak mendapatkan keutamaan karena dia memasuki waktu subuh tapi belum mandi. Maka kalau yang orang yang junub atau orang haid yang setelah haidnya selesai darahnya tidak keluar lagi, jika memungkinkan mandi sebelum subuh itu lebih utama. Tapi jika dia takut kalau dia mandi dulu ketinggalan sahur, maka dia sahur dulu, mandinya setelah azan tidak masalah, dan itu puasanya tetap sah. Selanjutnya, tidak melakukan hijamah atau fasdu. Hijamah itu bekam. Kalau fasdu itu lebih, jangan nanti cek di Google aja dah. Itu kayak di titik dikasih jarum di beberapa titik urat gitu, nanti keluar ngocor darahnya gitu. Biasanya di tangan atau di kaki atau di kepala. Itu fasdu. Kalau hijamah kan lebih luas ya, biar bisa di punggung atau bisa di kepala. Kalau si fasdu ini dia kayak pakai jarum yang kecil gitu, nanti ketika ditotok di titiknya nanti keluar ngucur air gitu, ngucur darah. Nah ini kalau kata ulama untuk kehati-hatian ya, ini ikhtilaf juga. Kalau jenengan puasa supaya menghindari bekam. Ya ini ikhtilaf ulama. Tapi diantara hikmahnya supaya tidak lemes. Karena rata-rata kalau sudah dibekam itu lemes badannya atau malah bisa pingsan. Sebelum terakhir berdoa sebelum berbuka. Nah berbuka ini ada banyak doanya Bu. Jangan amalkan salah satu aja. Apa yang biasanya diamalkan? Zahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bisa. Ada juga Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Bisa. Ada juga alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kayaknya itu enggak jarang jenengan dengar ya. Atau yang terakhir di sini dari penulis disebutkan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Apakah yang utama yang mana? Yang utama jenengan bisa baca yang paling mudah. Yang kedua, pertanyaannya apakah doa ini dibaca setelah jenengan minum atau sebelum minum? Setelah minum. Ya, kalau menurut redaksinya atau dari terjemahnya memang itu lebih tepat setelah
berbuka, tapi misal jenengan baca sebelum buka pun itu tidak masalah. Ya, kalau dari redaksinya kan pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kata kerja yang dilakukan pada masa lampau. Jadi kalau minum dulu baru doa itu tepat. Tapi misal ada orang pengennya sebelum buka doa dulu, tidak masalah. Atau misal bismillah dulu minum baru zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Oke. Terakhir, adab berpuasa itu memberi makan orang yang berpuasa. Nah, ini ibu-ibu ini ketika menyiapkan makanan untuk suaminya, anaknya, keluarganya, itu dia pahalanya 2. Dia pahala puasa sama pahala apa? Memberi makan orang berpuasa. Nah, makanya ketika jenengan masak niku jangan hanya dilihat dari segi biasa nih, tapi diniatkan ini juga memberi makan orang yang berpuasa. Karena orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberi itu. Apalagi yang misal ibu-ibu haid nih, nyiapkan makanan, kemudian dia kan nggak puasa, tapi dia nyiapkan makanan tadi, dia seakan-akan dapat pahala puasa. Nah, disebut memberikan makan orang berbuka puasa itu apa? Kalau katanya di hadis itu minimal 1 butir kurma itu udah kayak ngasih orang berbuka puasa. Minimal. Berarti kalau ngasihnya nasi kuning, nasi rawon, nasi kebuli, bakso, itu lebih banyak lagi berarti. Iya. Ya kan minimal kurma 1 itu dianggap sudah memberikan makan orang berpuasa. Bahkan di keterangan yang lain, kalau tidak ada kurma ngasih seteguk air itu udah kayak pahala apa? Ngasih orang berbuka puasa. Nah, ini jenengan nanti ya memungkinkan jenengan apa? Ngasih mana nih? Atau barangkali kalau di masjid kita udah bagus nih, setiap takjil udah dijadwal, ya jenengan ngasih yang terbaik yang jenengan bisa. Oke, itu adab-adabnya nggih. Yang terakhir ini berarti terakhirnya banyak banget ini. Ya, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan itikaf. Intinya Bu, ibarat kata Ramadan ini adalah sebuah kesempatan. Jadi Allah itu ibarat kata membuka semua pintu. Jenengan paling mudah ngambil pintu kebaikan mana, jenengan maksimalkan. Jenengan nek kon ngaji suwe ra kuat, jenengan kuate masak, berarti masak sing enak nggih buka poso, kayak yang masjid. Jenengan ora iso masak, maos Quran ora patek kuat, duwite akeh, kei nggih masjid. Jenengan ora duit tenagane sing akeh, berarti tenagane sing kek. Manapun yang jenengan mungkin dari pintu-pintu kebaikan jangan maksimalkan. Karena kita nggak tahu di mana kebaikan kita yang diterima. Jadi kalau kata satu kata mutiara, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan apapun itu walaupun bertemu saudaramu dengan wajah senyum. Itu menandakan apa? Barangkali dari sekian banyak kebaikan yang kita lakukan, di antara yang diterima itu hal yang menurut kita remeh. Ngambil kotoran, senyum, apalagi misal matikan lampu, matikan air, misal hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, ternyata itu kebaikan yang besar di sisi Allah. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu puasa itu adalah mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan, memaksimalkan kebaikan dengan kemampuan kita yang terbaik. Kalau jenengan bisa memberikan yang terbaik, ya jangan minimal. Tapi kalau jenengan bisanya melakukan minimal, jangan menganggap itu remeh. Oke, niku intinya. Sekarang pembahasan setelahnya, golongan yang dibolehkan tidak puasa. Kemarin itu uzur puasa ada 2 Bu. 1 uzur yang menghalangi puasa, 2 uzur yang membolehkan tidak puasa. Uzur yang menghalangi orang berpuasa itu adalah gila dan juga haid atau nifas.
itu menghalangi. Misal ada perempuan sok yes tetap haid, saya kuat puasa. Diterima nggak puasanya? Nggak akan diterima karena dia apa? Menghalangi. Tapi kalau orang sakit, dia itu diperbolehkan tidak puasa. Berarti kalau dia puasa, sah nggak puasanya? Sah. Maka ada dua istilah. Ada hal yang menghalangi orang berpuasa, ada hal yang memperbolehkan dia tidak puasa. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa akibat seseorang itu meninggalkan puasa atau dia mengambil rukhsah tidak puasa ketika waktu Ramadan. Yang pertama, orang musafir dan orang sakit itu hanya mengqadha saja. Napa mengqadha? Mengqadha niku napa? Mengganti puasa di waktu di luar puasa Ramadan. Adapun orang tua rentang, orang yang mungkin said menahun, tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah saja. Baik, nanti fidyahnya berapa nanti saya sebutkan setelah ini. Kemudian kategori yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini ada dua perincian. Kalau ada orang hamil, orang menyusui, akan tetapi dia tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, maka dia hanya qadha saja. Jelas? Tapi kalau ada wanita hamil menyusui, dia tidak puasa karena dia akan khawatir akan kesehatan bayinya, maka dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Maksudnya gimana? Kalau yang pertama tadi, dia nggak puasa, orang hamil, karena kalau dia puasa barangkali lemas, bahkan bisa pingsan karena lemahnya dia ketika mengandung, dia takut akan kesehatan dirinya sendiri, maka dia hanya mengqadha. Tapi kalau dia melihat dari segi anaknya, kalau ini dia puasa kurang susunya, kurang nutrisinya, atau kurang asupannya, maka dia mengkhawatirkan anaknya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Apa dalilnya? Dalilnya dari Ibnu Abbas, al-hubla wal murdi' idza khafata ala auladihima aftarata wat'ama. Wanita hamil dan menyusui apabila khawatir akan kondisi anaknya, maka ia boleh berbuka dan memberi makan. Artinya itu adalah hal yang diperbolehkan dia tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Oke. Kemudian ada kasus lagi, orang yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa. Ini di dalam mazhab kita dirinci. Misal kasusnya, ada orang sakit 10 hari. Dia kemudian pas waktu Syawal masih sakit. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah kan? Dzulqa'dah meninggal. Berarti kan dia nggak sempat apa? Mengqadha. Maka menurut mazhab Syafi'i, dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Berarti hal-hal yang memang dia nggak memungkinkan. Nah, ada contoh nih, misal ada orang yang sakit 10 hari di akhir Ramadan misal. Dia hidup, dia Syawal masih sakit. Kemudian sembuh pas Dzulhijjah. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani enggak diganti-ganti. Mati bulan Rajab. Berarti kan udah berapa bulan tuh lewat enggak ganti. Maka di sini berarti konteksnya dia harusnya kan dari beberapa bulan itu mungkin dia ganti 10 hari yang dia tinggalin, tapi dia enggak ganti. Maka ada 3 konsekuensi, 3 akibat. Yang pertama, disunahkan bagi wali atau kerabatnya, bisa dari suami atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya. Yang pertama, berpuasa atas nama si mayit.
Oke, ini hukumnya sunnah ya untuk walinya berpuasa atas nama mayit, atau menyewa orang lain bayar, atau menyuruh orang lain untuk berpuasa atas nama mayit. Atau kalau dia mungkin si mayat tadi masih punya harta, sebelum dibagi warisan, dibagi yang lainnya, salah satu utang itu adalah membayar puasa, maka dia membayar fidyah. Karena dia mampu. Kenapa nggak segera ini? Dia mampu ganti nggak segera. Nah, ini salah satu keutamaan orang soleh. Dia tahu dia bisa memberikan membantu orang tuanya yang meninggal untuk melakukan kebaikan setelah meninggalnya. Di antaranya tadi dia kemudian memberikan fidyah ketika si mayat atau konteks dari orang tuanya tadi belum membayar qadha atau mengganti puasa. Berapa? 1 mud 1 hari. 1 mud 1 hari. 1 mud itu berapa? 1 mud itu banyak versi. Untuk dalam buku ini itu sekitar 0,6 kilo, sekitar 600 gram. Kalau mau anget-anget 700 gram dah. Berarti sehari bayar 700 gram sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Berarti kalau dia tidak puasa 10 hari, berarti 700 gram atau 600 gram tadi kali 10 berarti berapa? 6 kilo. Gitu. Apa yang dibayarkan? Makanan makanan pokok masyarakat sekitar. Lah kalau sebulan nggak puasa, ya berarti kalikan 600 gram kali 30 hari, berapa itu? 18 kilo ya. 18 kilo. Apa dalilnya? Dalilnya dari Ibnu Abbas, dulu ada perempuan datang mengadukan bahwa ibunya meninggal masih memiliki hutang puasa. Terus kata Kanjeng Nabi, gimana? Ya, kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Berarti hutang kepada Allah dalam konteks ini puasa wajib dilunasi, apalagi hutang pada manusia. Maka kalau si mayat ini punya hutang pada manusia, dia punya harta, dijual dulu hartanya, dibayar untuk hutang pada Allah atau pada manusia, baru sisanya dibagikan. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak ada kok, mau dibagi apanya? Kalau ada, segera. Nah, ini jangan tabu untuk masalah harta. Maksudnya gimana? Ya, misal ada orang meninggal hari itu segera dibagikan hartanya atau diselesaikan hartanya. Dibagikan itu nggak langsung nggak harus misal langsung dijual semua, enggak, tapi peruntukannya jelas. Supaya apa? Supaya kondisi si mayat itu tadi selesai urusannya. Oke, sedikit lagi. Fidyah itu 1 mud kan tadi. Itu kira-kira ngasihnya makanan pokok mentah atau makanan yang sudah matang. Kalau kata ulama yang paling utama yang masih mentah. Ya. Adapun mungkin kalau dari sisi maslahat, dia miskin banget, tidak punya rumah, jangankan untuk masak, nggak mungkin. Dia lebih maslahat atau lebih manfaat makanan matang, maka dia ngasih makanan matang. Nah, saya kemarin lihat Basnas itu ngasih takaran ya, 1 mud itu wal alam, saya belum cek lagi tuh. 1 mud menurut Basnas itu katanya sekitar 50.000 katanya. Atau nanti coba dicek lagi. Tapi kalau saya kemudian memberikan pandangan arahan dari kitab-kitab ini, yang selayaknya makan tadi, jenengan makannya pakai beramu misal. Ya jangan ngasih yang di bawah itu gitu. Atau ngasihnya biasanya rojo lele, jangan ngasih yang di bawah itu gitu. Jadi ngasih makanan yang jenengan makan minimal. Kalau lebih bagus lebih baik. Dan fidyah Bu, itu hanya khusus fakir miskin.
orang kaya nggak boleh makan fidyah. Kalau zakat yang lain itu boleh untuk gharim, boleh untuk mu'allaf, boleh untuk fisabilillah, tapi khusus untuk fidyah hanya untuk fakir miskin. Pertanyaan selanjutnya, fidyah itu misal tadi ada orang 10 hari dia ndak puasa, berarti kan gantinya berapa mud tadi? 10 mud. Boleh nggak ngasih ke satu orang atau harus ke orang-orang yang beda? Minimal ke satu orang. Jadi nggak boleh satu mud di poro loro. Iki nggo si A nggo B. Satu mud hanya untuk satu orang. Tapi kalau satu orang menerima lebih dari satu mud nggak masalah. Jelas nggih? Nggih. Kapan waktu untuk membayarnya? Di hari orang itu tidak berpuasa atau setelahnya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh sebelumnya. Misal orang sakit tanggal 5, dia langsung, aduh aku bayarlah langsung untuk 10 hari ke depan. Nggak boleh. Lah pengen mari berarti. Atau dia langsung bayar sebulan. Nggak boleh. Dia bayarnya setelah puasanya ditinggalkan atau pas hari puasa yang ditinggalkan. Adapun sebelum puasanya dilakukan, maka tidak boleh bayar fidyah. Kemudian boleh nggak bayar fidyah pakai uang? Nah, termasuk nanti zakat fitri ini. Ini belum saya bahas di sini. Boleh nggak bayar zakat atau bayar fidyah pakai uang? Pendapat mayoritas ulama nggak boleh. Pendapat mayoritas ulama nggak boleh. Alasannya sederhana, karena tidak dicontohkan zaman Nabi. Ada nggak ulama yang membolehkan? Ada, yaitu mazhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah membolehkan membayar fidyah dengan uang, dengan alasan lebih bermanfaat untuk orang fakir. Itu mungkin di sini kalau bayar beras, aku lo beras turah-turah ning omah. Orang paling miskin udah punya beras untuk era sekarang mungkin. Jangan mau bayar pakai apa? Uang, boleh nggak? Boleh, tapi saya kasih satu catatan. Takarannya sesuai takaran Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i dan Jumhur tadi, satu mud itu sekitar 0,6 atau 600 gram. Tapi takarannya Abu Hanifah itu sekitar 0,8 atau 0,9 gram. Sebentar, ini butuh fokus nih, biar jenengan paham. Jenengan mau bayar uang, bukan bayar uang. Jenengan mau bayar fidyah pakai uang. Berarti jenengan mengeluarkannya 0,6 kilo atau 600 gram atau pakainya 900 gram. 900 gram. Kalau jenengan mau pakai uang, berarti harga yang jenengan keluarkan adalah senilai 900 gram makanan pokok. Jangan pengennya pakai uang, tapi hitungannya tetap Syafi'i, jangan. Nah, ini kadang orang nggak pahami. Jadi kalau misal saya pengen uang kalau lebih manfaat, monggo, tapi takarannya disesuaikan satu paket dengan Abu Hanifah. Berapa? Sekitar 800 sampai 900 gram. Nah, kalau zakat fitri pakai uang, tadi kalau Imam Syafi'i 600 gram. Kalau 1 sok 4 mud, berarti kan sekitar 2,4 kilo kan? Ya, angetnya 2,5 lah, ben gampang. Nah, kalau jenengan pengen pakai uang, berarti 900 gram dikali 4 berapa? 3,6 kilo, ya kan? Atau setara 3,6 kilo. Jangan pakai uang, kemudian takarannya sama kayak mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau ini konteks lagi, kalau jenengan nitipkan ke amil zakat nih, Pak, aku titip gitu kok beras kok gue zakat aku, maka nggak apa-apa dengan takaran 600 gram. Tapi kalau jenengan sendiri pengen membayar dengan itu, dengan uang, kemudian ditasarufkannya, dikeluarkannya dengan uang, maka senilainya harus 900 gram. Jelas?
Mudeng apa mubeng? Ini perlu kula jelaske. Lah mes niki mboten anu, soalnya penjelasan niki mboten umum. Umume ketoke padha wae, mboten. Niki penjelasan dari guru kula, Dr. Labib Najib, perkara napa mengeluarkan zakat dengan uang. Karena dalam dalilnya tidak ada Kanjeng Nabi mengeluarkan dengan uang. Tapi boleh nggak? Ternyata kekinian boleh, tapi dengan syarat. Kalau syaratnya dipenuhi, lebih manfaat monggo. Ini juga ilmu untuk ambil zakat supaya mampu untuk kira-kira membuat hal ini juga bisa dilaksanakan. Sepertinya untuk itu sudah saya sampaikan semua. Terakhir banget ini tentang kafarat ya. Kalau tadi ada fidyah, itu khusus untuk orang tua atau untuk wanita hamil menyusui. Kalau kafarat hanya khusus untuk orang yang hubungan suami istri di siang Ramadan, dia sadar, dia tahu haramnya, maka dia kena kafarat. Jadi kafarat itu beda dengan fidyah. Kalau fidyah 1 mud, tapi kalau kafarat itu 1 membebaskan budak. Nggak boleh milih, itu dulu. Budak nggak ada. Kalau nggak ada berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Wis poso 30 dina, 31 bolong. Nah, baleni nek siji ora dilanjutke. Pokoknya bolong gen tengah, ulangi lagi. 2 bulan berturut-turut itu menurut bulan Hijriah, boten Masehi. Terus nek misale mulainya 1 Muharram berarti rampungnya 30 Safar atau 29 Safar. Ya perkiraan kalau nggak maksimal 30 bukan 31. Ternyata nggak bisa, itu kan ada sahabat juga nggak bisa. Sahabat itu datang, celaka Kanjeng Nabi, saya celaka. Kenapa? Saya ini berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Saya tahu haram dan saya sadar, tidak sama-sama sadar gitu. Akhirnya dibilang, ya udah kamu membebaskan budak. Mboten sakit Kanjeng Nabi, kula niku mboten gadah duit gitu. Kan poso. Oh Kanjeng Nabi, wong kula niku poso Ramadan lagi awal wis bobol niki 2 bulan pripun kan. Terus ya wis nek ra iso 60 hari. Ngasih 60 hari makanan minimal 1 mud makanan pokok. Ya Allah Kanjeng Nabi, niki sak desa niki sing paling kere kula dhewe. Mboten enten sing paling kere niku kula niki to, nek disensus kali badan BPS napa kula niku paling miskin. Wah niki Kanjeng Nabi niki untung niki laporannya kalih Kanjeng Nabi niki. Kanjeng Nabi niku nggih selain bijak juga memberikan solusi. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi menang iki. Mungkin iki wong ana ngene wis kere kok kakean tingkah. Kira-kira mungkin wis kere kok kakean tingkah. Nah, terus ternyata Kanjeng Nabi itu dikasih hadiah 1 kurma, 1 karung kurma. Akhirnya apa? Nyo tak kei hadiah. Iki satu karung kurma, ini kasihlah untuk keluargamu. Nah, itu pernah saya ceritakan ketika pengajian takrib ya. Makanya ini menjadi dalil apa? Kafarat orang yang jima berhubungan suami istri di tengah siang Ramadan. Adapun yang mendapatkan kafarat itu yang suaminya aja, yang istrinya tidak. Maka istrinya itu cukup mengqadha sehari saja, tidak kena kafarat. Ojo ngomong wah penak no, mboten ngeten konsepnya, mboten penak. Nglanggar niku nggih mboten penak. Nah, nek sing suaminya misal puasa berarti dia 1 hari mengqadha ditambah 2 bulan berturut-turut. Dan terus yang hanya kena kafarat suaminya. Nah niki nek kula jelaskan secara fikih, usul fikih mungkin tekan jam 12 wengi niki mawon insyaallah. Pokoknya ngeten, semoga bermanfaat. Untuk masalah fikih i'tikaf, fikih tarawih belum bisa disampaikan di majelis ini. Mungkin enten kesempatan boleh kita lanjutkan. Kalau tidak di bulan ini, di bulan depan. Kalau nggak bulan depan, yang penting nek tes enten urip, enten waktu nggih ngaji dijelaskan boleh insyaallah. Nggih. Cukup nggih?
Oke, alhamdulillah siap puasa, siap bertemu Ramadan insyaallah. Oke, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Masuk angin. Ya, terus.